dalam surat Toha ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghafar liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Sungguh-sungguh sebenarnya kata Allah, aku itu Maha Pengampun. Bagi siapa? Bagi yang nak taubat, yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, kemudian di istiqomah di jalan tersebut ini tadi. Ayat ini kata Rasulullah itu sudah ditempel itu sejak 4000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi belum ada, 4000 tahun lagi. 4000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, merek itu sudah ada di pintu Arsy. Wa inni laghafar. Sungguh-sungguh sebenarnya aku ini adalah Maha Pengampun. Artinya mana? Kalau 4000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, merek inilah sudah ada. Kita manusia lagi jauh. Kenapa? Kita manusia ini adalah makhluk yang terakhir, anak bungsu. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, seluruhnya serba selesai. Bahkan penciptaan manusia itu setelah Allah menciptakan jin. Jin baru kita yang terakhir diciptakan ini tadi. Tapi sudah ada merek, terpampang merek ini tadi. Nah, apa yang bisa kita ambil makna daripada ayat ini tadi? Bahwa ternyata sebelum manusia itu melakukan perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa Dia Maha Pengampun. Kita belum ada. Langit dan bumi belum ada. Tarik lagi ke belakang 4000 tahun. Merek itu sudah ada. Tunjuk kenapa? Ampunan Allah itu jauh lebih luas, jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka kita tidak perlu heran, selagi kita yang bernama manusia ini tadi itu tetap tidak pernah akan lepas daripada lupa, khilaf, lalai. Namun be manusia nasyayansa, tempatnya hilaf, tempatnya lalai. Nah, kalau merek ini itu sudah ada 4000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah itu Maha Pengampun. Tapi bagi siapa Allah itu Maha Pengampun? Lihat pada kalimat berikutnya. Liman taba. Sungguh-sungguh sebenarnya aku ini adalah Maha Pengampun. Bagi siapa? Liman taba. Siapa yang nak minta ampun, siapa yang nak taubat. Sekarang Allah Maha Pengampun. Kita tidak berusaha untuk meminta ampun. Kira-kira bakal diampuni apa tidak? Sama baik dengan kita pakai baju kita lah sudah kotor, kita kapar ke baik. Pokoknya nurut Tuhan tu lah. Aman di Tuhan baju ni bersih. Menuji Tuhan baju ni kotor. Tunggu kelak siapa nak nyuci. Paling dicuci sama tikus. Nah, uji tikus. Ada gawean caknya aku ni tadi. Kubek oleh dia gagal. Tak baca. Jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa dirinya adalah Maha Pengampun, maka dari hamba ini harus berusaha meraih daripada ampunan ini tadi. Kalau kita tidak meraih ampunannya, tidak mungkin baca kita akan mendapatkan ampunannya ini tadi. Allah sudah bentangkan
Nah, aman kamu galak. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berangkat sahurnya umpama jam 3, itu sudah masuk sepertiga malam yang terakhir. Setiap malam kata Rasulullah, ya, Allah itu turun ke langit dunia ini tadi memanggil hamba-hambanya ini tadi sebanyak 3 kali tiap malam. Dari setengah malam sampai dengan sepertiga malam yang terakhir. Kita ni depekik 3 kali. Al-min sa'il fa'utiya lahu su'la. Siapa nak minta? Aku unjuk yang nak pintanya ini tadi. Al-min ta'ibin. Siapa nak taubat? Fa'atubu alaih. Aku terima daripada taubatnya. Al-min mustaghfirin. Siapa yang nak minta ampun? Fa'aghfiru lahu. Saya akan berikan ampunannya ini tadi tiap malam. Sehingga nyaman Allah ini tadi tidak pernah bosan. Mekik ngajak kita ni tadi, manggil kita ni tadi untuk mendapatkan siapa nak minta ampun, siapa yang nak tobat, siapapun yang nak meminta masalah dunia, masalah akhirat, Allah nunggu, ditantang kita ni tadi. Jadi kalau andai kata ini tiap malam jalur ini Allah turunkan, Allah menyiapkan dirinya untuk mendengar daripada permohonan hambanya ini tadi. Sekarang tinggal ada di hamba ini tadi, nak diraya apa tidak? Kalau tak kita raih, lewat baik. Sudah lewat baik. Siapa yang salah? Allah tak ada lagi salah. Allah sudah menyiapkan dirinya. Sama dengan kita sudah menyiapkan sajian ini tadi, lah sudah kita bentangkan, lah sudah kita sajikan, tinggal yang para undangan ini tadi nak dimbe apa tidak, nak disantap apa tidak. Apa cuma nak dijenguk, apa cuma nak diparai, apa cuma nak dicicip, atau memang nak dinikmati, nak dimakan yang ini tadi. Jadi tak macam lagi kaget kalau kita nak nyalakan Allah. Salah itu bukan lagi terletak pada sisi Allah. Salah ini tadi terletak pada sisi manusia. Berarti sudah menyiapkan diri ini tadi. Nah, oh, sayang nih Allah tuh dengan kita ya. Nah, tahu ini dengan kita manusia ini tadi memang tempatnya lupa, tempatnya lalai, tempatnya khilaf. Tak kata manusia yang sempurna. Mana yang ada yang sempurna? Yang sempurna hanyalah Allah. Manusia yang tidak punya salah itu yang mana coba? Yang tidak punya hilaf itu yang mana? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat salah ini tadi adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah peduli. Jadi kan ada seorang pemuda. Jadi waktu Sayyidina Umar bin Khattab ini nak masuk ke rumah Rasulullah, di jenggotnya ada seorang pemuda nangis terseduh-seduh. Tidak sudah-sudah nengok pemuda ini tadi nangis, Umar bin Khattab melok nangis pula. Masuk dia ke dalam. Umar, ngapa kau tu nangis? Anu ya Rasul, di pintu tu ada seorang pemuda duduk. Nak berani nak ngadep kau cuma tak berani. Dia ni nangis dah sudah-sudah. Lah kau melok nangis ngapo? Sudah baca ya Rasul, tangisnya itu pilu nian. Tangisnya tadi itu pilu. Jadi oleh karena tangisan ini pilu, aku dengar dia nangis, aku melok nangis pula. Sudah masuk, sudah ajak masuk bela. Masuk. Kalau sudah masuk ini tadi, ngapu kau tu nangis? Masih tak sudah nangis ini tadi? Anu ya Rasul, aku ni sudah berbuat dosa. Dosa aku ni besarnya.
Kata lagi antenannya pokoknya. Ya. Kalau andai kata diisi perut bumi ini tadi, itu masih besar lah dosa aku ini tadi. Dosamu dengan aras Allah kira-kira besar yang mana? Rasanya masih besar dosa aku ya Rasul. Dosamu dengan isi bumi ini tadi kira-kira berat yang mana? Masih berat dosa aku ya Rasul. Nemen. Kalau andai kata setinggi langit ini tadi, mana yang lebih tinggi ini tadi? Lebih tinggi lagi ya Rasul. Kau berbuat syirik kepada Allah? Tidak. Kau membunuh jiwa yang tidak salah? Tidak ya Rasul. Jadi apa dia dosa kau ini tadi? Ya Rasul, satu hari ya, aku ini melok menguburkan seorang wanita yang meninggal ini tadi adalah seorang gadis daripada kaum Ansor. Sudah dikuburkan si jenazah ini tadi, wong lah balik, aku lah balik pula. Tiba-tiba ada niat di dalam hatiku ini tadi untuk kembali menggali kuburan si mayat ini tadi. Terus, apa boleh buat ya Rasul? Tanpa sepengetahuan wong lain ini tadi, langsung gugah aku bongkar lagi kuburan ini tadi. Dibongkar. Sudah dibongkar ini tadi, diangkatnya si jenazah ini tadi, dibukakan kapan ini tadi. Sudah dibukakan kain kapan ini tadi, balik. Cuma dibongkarnya ini tadi. Kemudian ya Rasul, timbul hasrat diriku ini tadi untuk menggaulinya. Jadi bagaimana? Ya Rasul, terus terang bela, aku tahu yang meninggal ini tadi itu adalah gadis. Jadi walaupun dia sudah meninggal dunia, sudah dikafani jero kubur, kubuka kain kafannya, akhirnya dia saya gauli lagi sampai saya merasakan puas. Dengan dengar model ini tadi, lah berdeseng uji gitu telinga Rasulullah tadi. Memang kata antenan lagi kalau model ini kau ni tadi yang lagi hidup berbuat zina, lagi besar dosanya. Ini wong lah sudah mati masih ku zinai juga. Keluar kau dari sini wahai yang terlaknat. Langsung diusir oleh Rasulullah. Tidak usah lagi kau datang ke sini nyengok rehaku. Aku dah galak. Apa akhirnya? Rupanya si pemuda ini tadi dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti. Tiap malam menyesali, menangisi daripada perbuatan yang sudah dilakukannya ini tadi. Memang dia telah berpikir tak layak, tak pantas. Yang lagi hidup bagi tak pantas, apalagi ini dah sudah meninggal dunia seperti ini tadi. Sampai pada hari yang ke-40, ini dia berdoa, ya Rob, andai kata memang tobatku ini sudah kau terima, sampaikanlah salamku kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau andai kata dosa-dosa yang sudah kau lakukan ini tadi tidak kau terima ya Rob, sekarang aku minta turunkan halilintar untuk menyambar tubuhku ini tadi. Karena aku takut, aku tak berani ya Allah menghadap kepada dirimu, mempertanggungjawabkan apa yang sudah aku lakukan ini tadi. Akhirnya bagaimana? Malaikat Jibril turun, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ada salam dari Allah. Ya. Salam. Memang dia yang memberikan keselamatan. Darinya lah keselamatan, dan kepadanya juga kembali kepada keselamatan ini tadi. Yang bahasa kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa aina rabbana bisalam. Amin gitu kan? Allah bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa dia? Siapa yang telah menciptakan makhluk yang ada di muka bumi ini tadi? Engkau atau Allah? Allah. Bagus.
Seluruh makhluk ini Allah yang menciptakan. Jangankan makhluk, aku dewek, kata Rasulullah, Allah yang telah menciptakan ini tadi. Siapa yang telah memberikan rezeki ini tadi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tadi? Kata Rasulullah, Allah. Termasuk juga rezeki aku. Allah juga yang memberikan ini tadi. Siapa yang dapat menerima taubatnya seseorang ini tadi? Nah, baru kena pukulan yang ketiga ini tadi. Yang pacak nerimo, yang tak pacak nerimo taubat ini tadi siapa? Engkau atau Allah? Diam Rasulullah sejenak. Allah. Yang pacak nerimo taubat, yang tak taubat itu hanyalah Allah. Pacak tak? Kau nerima taubat daripada seseorang ini tadi. Lah taubat aku juga, masya Allah nak nerima yang ini tadi, aku juga masih tak ada tahu. Allah hanya mengabarkan kepada dirimu, wahai Muhammad, ada seorang pemuda yang pernah datang kepada dirimu. Dia nangis terseduh-seduh, tak sudah-sudah, oleh karena dosa yang sudah dilakukannya ini tadi terlalu besar. Sekarang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maafkanlah wong ini tadi. Allah sudah mengampuni dosa-dosanya ini tadi. Kenapa? Karena kesungguh-sungguhan daripada si pemuda ini tadi untuk minta ampun. Oma itu. Iya. Allah sudah memaafkannya, Allah sudah menerima daripada taubatnya ini tadi. Akan dipanggilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si pemuda ini tadi. Ya, Allah sudah menerima daripada taubat. Apa makna yang bisa kita ambil di dalam riwayat ini tadi? Allah tidak pernah memperdulikan nak besar mak mano dosa manusia ini tadi. Kalau dia benar-benar taubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Katakan ada hadis qudsi. Ada hadis qudsi. Lau balaghat dzunubuka ananas sama, sumastaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Andai saja dosamu ini tadi memenuhi daripada angkasa jagat raya, kemudian kau memohonkan ampunan kepada diriku, ghafartu laka, saya akan memberikan ampunan ini kepada dirimu, wala ubali, aku tidak akan pernah peduli. Ya Allah. Jadi kita jangan pernah khawatir lah, jangan kita pernah takut dengan dosa-dosa yang selama ini yang sudah kita lakukan, sengaja ataupun tidak, besar ataupun kecil. Ya mungkin karena kelalaian kita, kelemahan iman kita, ketidakberdayaan kita di dalam menghadapinya ini tadi. Ampunan Allah itu jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang sudah kita laksanakan. Dengan catatan mak mano, benar-benar diraih. Dimbak disambut, yang tidak disambut. Amdak kita sambut, kita talak ke baik. Memang kehendak iblisnya. Ya, kehendak iblisnya. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Perbanyak oleh kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan perbanyak daripada istighfar. Fa inna iblis qala, karena iblis sudah berkata, akhlaqtun nas bizzunub, aku telah menghancurkan manusia itu dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni, tapi manusia menghancurkan aku ini tadi bila ilaha illallah wal istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Jadi belis tu ya. Ya, kalau kita baca dalam hadis ini tadi, cara iblis ini tadi, kalau dia nak menghancurkan manusia tadi, mudah bizzunub, dengan dosa dan segala kemaksiatan. Sudahlah, tak usah puasa dulu. Hujan. Solat, sudahlah. Tak usah nak solat bertakwaan dulu.
buang waktu baik. Duit lemah. Sengaja. Makanya kita kalau sudah diperdaya daripada nafsu kita nih, hawa nafsu kita sudah diperdaya oleh iblis ini tadi, lawan dengan apa? La ilaha illallah wal istighfar. Itulah gunanya istighfar. Astagfirullahaladzim. Sampai yang pendek baik, jadi agak panjang sedikit. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sambil dirasakan. Pokoknya iblis itu paling takut dengan istighfar ini tadi. Makanya kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam hadis qudsi ini tadi, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, kalau andai kata kau minta kepada diriku, berdoa kepada diriku, aku pasti akan mengampuni daripada dosa-dosamu ini tadi. Dengan kalimat apa? Dengan kalimat istighfar. Nah, kalau kita pada bulan suci Ramadan kan memang kita disunahkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Ibnu Huzaimah, ya, perbanyak mengucapkan 4 kalimat. Fa'aksiru bi'arbatil khisal, perbanyak oleh kita dengan 4 macam kalimat yang harus kita perbanyak dibaca pada bulan suci Ramadan ini tadi. 2 kalimat yang akan mendatangkan ridha Allah, 2 kalimat yang memang kita mau tidak mau tetap menginginkannya. Pertama apa? La ilaha illallah. Itu yang kita baca habis salat 5 waktu, ya. Yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu benar Rasul, tidak menyalahi dah. Dalam hadis riwayat daripada Ibnu Huzaimah. Jadi kalau orang bertanya, ngapo kamu tu kalau bulan puasa nak baca kalimat itu nian, ya apa nak kalimat yang lain baik? Oh tidak. Oleh karena Rasulullah dalam khutbahnya memasuki daripada bulan suci Ramadan, ya akhir daripada bulan Sa'ban, beliau menyebutkan ini tadi. Ada tuntunannya. Dengan kalimat la ilaha illallah ini tadi ngapo? Menghancurkan iblis. Dengan kalimat istighfar ini tadi, kata iblis, aku akan hancur dengan kalimat ini tadi. Tapi kalau kita sudah berbuat dosa, istighfar tidak, ya, minta ampun tidak, diam kepada kita ini tadi, jangan harap. Jangan harap, tidak mungkin kita bakal mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah ruginya manusia ini tadi, ya. Dari mulai 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan ampunannya Allah. Seharusnya orang yang keluar daripada bulan suci Ramadan ini tadi, Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kesucian, bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan ke muka bumi ini tadi. Dia berhak mendapatkan predikat Idul Fitri, merayakan hari raya kemenangan. Ngapu, dosa-dosanya sudah diampuni. Kenapa? Karena dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau anda kata tidak puasa, tidak tarawih selama bulan suci Ramadan, Idul Fitrinya tadi melo ngeramai kebaik. Maka biasanya, maaf beribu maaf, yang tidak puasa itu dia biasanya jauh lebih sibuk dibandingkan dengan wong yang masih puasa, yang masih tarawih. Oh, singgonya tidak puasa nih, bersiget aja gitu tadi. Mah, dengar lagi nak lebaran gitu, payo nyari gelok pasar 16 kaki habis diborong wong. Mah, rumah kita nih mana belum dicet ini tadi. Kaget tamu nak datang, puasa udah, tarawih udah, taat udah, lebaran nak dulu. Ngeramai kebaik yang model itu tuh.
Yang lebaran sesungguhnya yang mana? Yang taat kepada Allah, yang dia menjalankan ibadah puasa, melaksanakan salat sunat tarawih karena iman dan mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bayar zakat fitrah dimatukannya. Dia membayar zakat mal dikeluarkannya. Mungkin dia berimpak dan sedekah ini tadi. Itulah yang akan mendapatkan, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Oh, rupanya nak bersih tadi itu, nak bersih tadi nak berkorban. Pakai terus baju yang putih, tidak dicuci. Kendak kaulah pokoknya. Pokoknya aku nunggu takdir Tuhan ini tadi itulah. Menuju Tuhan bersih. Menuju Tuhan kotor. Paling-paling tambah lama, tambah dekil and dekuman. Dosa kita juga, amdak kita bersih. Nuktatun sauda ala qalbi. Satu titik warna hitam yang ada nempel dalam hati kita ini tadi. Ya. Ilmu tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena dosa-dosa yang sudah menutupi daripada hati kita ini tadi. Maka kan sekarang silakan nanti Bapak Ibu buka, ada video yang terbaru yang sudah saya upload, ya, itu tentang masjid dan makam Imam Syafi'i yang ada di Mesir, ya, silakan nantinya dibuka di YouTube. Itu yang kontennya ini langsung dibuat oleh anak kita yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo. Silakan. Jadi Mak Mano, kalau Imam Syafi'i ini tadi pernah mengadukan kepada gurunya Imam Waqi, wahai guru, ngapula aku ini tadi pelupunia, ilmu aku ini tadi tidak pacak lengket ini tadi. Kata Imam Waqi, ilmu itu cahayanya Allah. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau kau kepengen ilmu itu berkah yang ada dalam dirimu, jauhi daripada maksiat, jauhi daripada dosa, supaya cepat nyamber. Aman barang itu gelap, kacau sudah buram, gitu berkacau, kaget ujung-ujungnya lah ke kacau. Ya. Ngapu rayaku model mah ini, alang kejat rayaku ini tadi, bukan raya yang salah, kacaunya lah buram, kacaunya sudah gelap. Dosa dan maksiat ternyata membuat kita menjadi gelap. Anu sudah kelewat banyak dosa, kelewat maksiat, gelap. Mata gelap, telinga gelap, tingkah laku gelap galau-galau ini tadi. Kapan sudah gelap model ini? Serampangan gitu gawe ini tadi. Laju galau. Halal, haram, antam, habis, hak wong, hak aku. Laju galau-galau. Ngapu? Gelap. Hatilah gelap. Matalah gelap, telinga gelap galau. Amlah sudah gelap mana? Bahaya kalau sudah gelap dan dalam kehidupan ini tadi. Coba kalau andai kata berjalan pakai belor, malam-malam kan, biasa nangkap belor ke dulu, kaki dulu, belum dah puluh ini tadi. Ayo lo, jangan ditangkap, mana sudah tahu lo, bahaya. Belur ke? Ay, belut ini. Cekel, tangkap. Tidak apa-apa. Itu perbandingannya. Jadi orang yang mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nurullahnya ini tadi, mendapatkan karomah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka itulah yang akan bisa selamat sebenarnya tadi. Mana Allah tidak salah lagi dah. Tinggal kita manusia ini tadi. Terakhir, kalau ingin mendapatkan ampunan Allah ini tadi, jangan berbuat syirik kepada dirinya. Nak seberat isi bumi, nak setinggi langit, dosa kita ini tadi, ya. La tusyrik bi syai'a, tidak pernah mempersekutukan aku dengan segala sesuatu, saya akan datang kepadamu, kata Allah. Saya akan memberikan ampunan ini juga. Tidak katalah sudah ini, jangan lagi berbuat syirik kepada Allah. Ya. Syirik kepada Allah itu mak mano. Salat kita rajin.
Salatnya rajin, cuman berdukun masih tidak berhenti. Ya. Salatnya rajin, tunggat-tunggit, cuman mondar-mandir Gunung Kawi. Jadi penglaris. Ya. Puasanya rajin, cuman galak nganter sesajen. Ngengon tuyul, kawan dengan jin. Minta dengan Allah tidak salah-salah. Pokoknya minta apa kebajikan dunia dan akhirat ini tadi. Cuma yang digawe ini tadi salah. Dan ini ternyata masih banyak juga di dalam kehidupan kita ini tadi. Memang dia rajin salatnya, cuman syiriknya juga tidak berhenti. Syiriknya tahu ini tadi, hati-hati. Kita tidak yakin Allah sudah Maha pemberi rezeki. Kita masih datang ke sana, ke Gunung Kawi sana. Ya. Masih nak berkawan dengan tuyul. Berarti kita tidak yakin. Syirik ini tadi. Jangan berbuat syirik kalau ingin mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak berbuat syirik, kata Allah, nak sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, aku masih tetap memberikan ampunan ini. Mudah-mudahan ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.